Saya, Made Yuda Pratnyana, mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Universitas Udayana, NIM 170255108. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan anestesi dan ekstraksi pada gigi permanen. Indikasi ekstraksi gigi atau pencabutan yang pertama ialah gigi yang mengalami karies, gigi yang mengalami nekrosis pulpa, gigi dengan penyakit periodontal, gigi dengan lesi patologis, untuk kepentingan ortodontik, fraktur mahkota atau akar, gigi yang malposisi, gigi impaksi, gigi supernumerated, dan gigi yang terlibat dalam fraktur rahang, serta masih banyak kasus lainnya. Adapun indikasi dari penggunaan anestesi lokal ialah pada kasus semua tindakan bedah yang menimbulkan rasa nyeri, kemudian ada kasus gigi yang avulsi sehingga perlu direplantasi, perawatan selera akar dengan kondisi gigi masih vital, dan kasus yang tidak relevan menggunakan anestesi umum. Pada video kali ini, kita akan melakukan anestesi dan ekstraksi pada gigi 14 dengan teknik anestesi blok pada nervus palatinus maius dan infiltrasi pada nervus alveolaris superior medius. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada handscoon dan masker yang merupakan alat pelindungan diri, kemudian ada model gigi, siring 3 cc, sediaan anestesi, tampon, katon pelet, iodin, bein, tang, kaca mulut, dan sonde. Setelah menggunakan alat perlindungan diri, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya ialah memindahkan sediaan anestesi dari ampul menuju siring 3 cc dan pastikan pada ampul tidak terdapat gelembung, dan jika terdapat gelembung harus dihilangkan dengan cara memutarnya. Kemudian ampul dibuka dengan bantuan jempol, dan selanjutnya ambil sediaan siring 3 cc dan usahakan jarum dari siring ketika memindahkan larutan anestesi tidak mengenai bagian tajam dari ampul. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketajaman dari siring tersebut. Siring diusahakan tidak terdapat udara. Jika terdapat udara atau gelembung harus dikeluarkan dengan memukulnya secara perlahan. Untuk proses anestesi, posisi operator berada di jam 9 dengan posisi kepala pasien dimiringkan. Langkah anestesi pertama yang harus kita lakukan ialah blok nervus palatinus maius yang terletak di antara molar kedua dan molar ketiga. Kita tarik garis khayal dan 2/3 dari media. Setelah menemukan lokasi injeksi dari nervus palatinus maius, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah menghilangkan semua kalkulus dan mengeringkan mukosa serta memberikan antiseptik. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pengaplikasian anestesi topikal pada daerah injeksi dari nervus palatinus maius. Siring dipegang dengan posisi seperti memegang pulpen dan diinjeksikan dari arah kontralateral dengan posisi bevel menghadap tulang. Dan ketika siring diinjeksikan, tangan kiri membantu untuk memfiksasi dari siring tersebut. Kemudian, lakukan aspirasi. Jika aspirasi negatif, deponirkan larutan anestesi sebanyak 1 cc.
Tunggu hingga efek anestesi bekerja dan kita bisa mengeceknya dengan bantuan sonde. Selanjutnya, lakukan infiltrasi pada nervus alveolaris superior medius. Infiltrasi dilakukan pada batas mukosa bergerak dari gigi 1/4. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan segala bentuk kalkulus yang ada dan memberikan antiseptik pada batas mukosa bergerak dari gigi 1/4. Dilanjutkan dengan pengaplikasian anestesi topikal pada batas mukosa bergerak dan ditempelkan hingga beberapa saat, kemudian ditunggu hingga efek dari anestesi topikal ini bekerja. Siring dipegang dengan posisi seperti memegang pulpen dengan bevel menghadap tulang dan diinjeksikan pada batas mukosa bergerak dari gigi 1/4, dan ketika siring sudah diinjeksikan, tangan kiri membantu memfiksasi, kemudian lakukan aspirasi. Jika aspirasi negatif, deponirkan larutan anestesi sebanyak 0,5 cc. Dan kita dapat melakukan pengecekan dengan penggunaan sonde apakah efek dari anestesi tersebut sudah bekerja. Langkah pertama dari ekstraksi gigi permanen ialah pemisahan perlekatan jaringan lunak dan gigi dengan bantuan desmortem. Langkah kedua ialah meluksasi gigi dan melonggarkan gigi dari soket dengan bantuan bin, di mana operator bekerja pada posisi jam 12 dan bin pada posisi jam 10 atau jam 11. Untuk meluksasi gigi pada bagian mesial, bin diputar berlawanan arah jarum jam dan untuk distal diputar searah jarum jam. Dan tangan kiri bertugas untuk memfiksasi dari gigi yang berada di sebelahnya. Selanjutnya, adaptasikan forceps pada gigi 1/4 seapikal mungkin, kemudian gigi 1/4 diluksasi dengan arah bukal palatal, dan akhiran gigi dikeluarkan menuju arah bukal. Dan ketika gigi sudah dikeluarkan, soket harus dikompres. Kemudian juga diberikan tampon untuk menghentikan pendarahan. Setelah dilakukan pencabutan, instruksikan pasien untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat pembengkakan, lakukan kompres dingin di sekitar area pencabutan selama 10 hingga 15 menit dan diulang tiap 30 menit. Jika terdapat perdarahan, gunakan tampon atau dapat menggigit tea bag. Untuk pasien yang merokok, disarankan untuk tidak merokok kurang lebih selama 12 jam, tidak minum menggunakan sedotan. Pasien dianjurkan diet lunak dan dingin dan hindari pengunyahan pada area pencabutan, serta tidak memainkan lidah di area sekitar luka. Pasien diresepkan obat yang pertama amoxicillin dalam sediaan tablet 500 mg yang dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan. Yang kedua diresepkan obat asam mefenamat dalam bentuk sediaan tablet 500 mg yang dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan dan jika diperlukan.